Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febiani dengan nomor NIM 202141210054. Prodi Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem CAL. Pengertian sistem CAL. Sistem CAL adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem CAL berupa rutin sistem operasi untuk keperluan tertentu yang spesifik. Sistem CAL untuk manajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan. Umumnya, sistem CAL menggunakan bahasa C dan C++. Jenis-jenis sistem CAL. Yang pertama ada proses kontrol, yaitu mengontrol proses yang berjalan. Yang kedua ada file management, yaitu manajemen file-file yang berjalan pada program. Yang ketiga ada device management, manajemen device apa saja yang digunakan pada program. Yang keempat ada informasi maintenance sebagai penghubung antara user dengan sistem operasi dari berbagai informasi. Dan yang kelima ada communication, yaitu pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Contoh jenis-jenis sistem CAL. Kita dapat melihat penggunaan sistem CAL untuk manajemen proses pada sistem operasi Unix ketika ingin membuat atau menutup suatu berkas yang telah ada, membaca berkas tersebut, dan menulis berkas itu untuk meminta dan mengatur waktu dan tanggal. Dua model komunikasi, message passing, pertukaran informasi, dilakukan melalui fasilitas komunikasi antara proses yang disediakan oleh sistem operasi. Share memory, proses menggunakan memori yang bisa digunakan oleh berbagai proses untuk pertukaran informasi dengan membaca dan menuliskan data pada memori tersebut. Keuntungan dan kerugian sistem CAL untuk memanipulasi baik file dan perangkat adalah setiap perangkat dapat diakses seolah-olah itu adalah file dalam sistem. Karena sebagian besar penawaran kernel dengan perangkat melalui antarmuka file relatif mudah untuk menambahkan device driver baru dengan menerapkan kode perangkat keras khusus untuk mendukung antarmuka file abstrak. Parameter dari program ke sistem operasi. Yang pertama, melalui register atau sumber daya di CPU. Yang kedua, menyimpan parameter pada data struktur atau tabel di memori. Dan alamat tabel tersebut ditunjuk oleh pointer yang disimpan di register. Yang ketiga, ada push atau store melalui stack pada memori dan OS mengambilnya melalui pop pada stack tersebut. Cara kerja sistem CAL. User program akan men-setup argumen untuk sistem CAL. Salah satu argumen adalah nomor sistem CAL. Perlu dicatat bahwa semua ini dilakukan secara otomatis oleh fungsi library, kecuali jika kita menuliskan menggunakan bahasa assembler. Sesudah semua argumen di-setup, program akan menjalankan instruksi sistem CAL. Instruksi ini akan menyebabkan exception event yang akan menyebabkan proses untuk jump ke satu address dan mulai menjalankan program atau kode di address tersebut. Instruksi di alamat yang baru akan menyimpan state user program, menentukan sistem CAL apa yang kita inginkan, kemudian CAL function tersebut di kernel yang mengimplementasikan sistem CAL. Setelah selesai, maka mengembalikan program state dan kembali ke user program. Sebuah sistem CAL adalah salah satu cara agar fungsi yang didefinisikan dalam device driver untuk bisa dipanggil. Itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.